Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Sani Barusman, CGP Angkatan 2 Kota Bandar Lampung. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.3A9, yaitu tentang coaching. Menurut Grant tahun 99, coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan ke atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Sedangkan coaching dalam konteks sekolah, murid diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Dalam melaksanakan proses coaching, seorang coach harus memiliki keterampilan. Terdapat 4 keterampilan yang dimiliki oleh coach. Yang pertama, keterampilan membangun dasar proses coaching. Yang kedua, keterampilan membangun hubungan baik. 3. Keterampilan berkomunikasi. Dan 4. Keterampilan memfasilitasi pembelajaran. 4 keterampilan dasar seorang coach seharusnya dapat dimiliki oleh guru ketika ia memerankan dirinya sebagai coach. Selanjutnya, kita akan mencari perbedaan antara tujuan dari coaching, konseling, dan mentoring. Coaching mengarahkan coachee untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan memaksimalkan potensinya. Sedangkan konseling membagikan pengalamannya untuk membantu mentor dalam mengembangkan dirinya. Dan yang ketiga, mentoring, yaitu membantu konseli dalam memecahkan masalahnya. Ralat terjadi kesalahan dalam pengetikan antara konseling dan mentoring. Dalam melaksanakan proses coaching, tentunya kita melakukan komunikasi kepada coachee. Dalam melakukan komunikasi tersebut, kita membiasakan untuk melakukan komunikasi yang memberdayakan. Terdapat 4 unsur utama yang mendasari prinsip komunikasi yang memberdayakan. Yang pertama, hubungan saling mempercayai, yaitu rasa aman dan nyaman yang hadir dalam hubungan coachee dan coach. Kemudian yang kedua, menggunakan data yang benar. Dalam setiap komunikasi diperlukan data yang benar dan dinamika yang sesuai. 3. Bertujuan menuntut para pihak untuk optimalisasi potensi. Komunikasi memberdayakan seyogyanya menuntun rekan bicara kita untuk mampu berefleksi atas diri mereka dan mengenali pesan atau isu yang dibahas dengan benar. Dan yang keempat, rencana tindak lanjut atau aksi, yaitu diperlukan rancangan konkret sebagai hasil dari proses komunikasi. Hal ini sebagai bentuk komitmen dari sebuah komunikasi yang bertujuan positif dan efektif. 4 aspek komunikasi coaching. Yang pertama, komunikasi asertif. Komunikasi asertif akan membangun kualitas hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih positif karena ada pencapaian bersama dan kesepakatan dalam pemahaman dari kedua belah pihak. Yang kedua, pendengar aktif. Seorang coach yang baik akan mendengar lebih banyak dan berkurang berbicara. Dalam sesi coaching, kita perlu fokus pada pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yaitu murid kita. Dalam hal ini, seorang coach harus dapat mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang dipikirkannya termasuk penilaian terhadap coachee. 3. Bertanya efektif. Bertanya pada coaching merupakan kemampuan bertanya dengan tujuan tertentu, bukan sekedar jawaban singkat yang diharapkan, namun pertanyaan yang diberikan dapat menstimulus pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri yang dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan potensi dirinya.
Terakhir, umpan balik positif. Dalam coaching, umpan balik bertujuan untuk membangun potensi yang ada pada coachee dan menginspirasi mereka untuk berkarya. Coachee memaknai umpan balik yang disampaikan sebagai refleksi dan pengembangan dirinya. Selanjutnya, dalam pelaksanaan proses coaching, seorang coach dapat menggunakan model Tirta dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Tirta merupakan kepanjangan dari T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, dan TA. Tanggung jawab. Dari segi bahasa, Tirta berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air, maka biarlah ia merdeka, mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Kita sebagai guru memiliki tugas untuk menjaga air tersebut untuk tetap mengalir tanpa adanya sumbatan. Melalui model Tirta, guru diharapkan dapat melejitkan potensi murid menuju merdeka belajar. Refleksi kegiatan coaching. Melalui proses coaching sangat membantu saya dalam menuntun segala kekuatan kodrat siswa sehingga dapat memperbaiki lakunya. Selain itu, kita dapat pula mengarahkan murid untuk berada di arah yang tepat dengan menggali potensi yang dimilikinya. Dan tentunya, proses coaching ini dapat membantu murid dalam memperoleh kemerdekaan belajar dan well-being. Demikian koneksi antar materi modul 2.3A9. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.